Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah rahimakumullah. Suatu ketika ada seorang pedagang kaya yang mempunyai 4 orang istri. Dia sangat mencintai istri yang keempat dan menganugerahinya harta dan kesenangan yang banyak. Sebab dialah yang tercantik di antara semua istrinya. Pria ini selalu memberikan yang terbaik buat istri keempatnya ini. Pedagang itu juga mencintai istri yang ketiga. Dia sangat bangga dengan istrinya ini dan selalu berusaha untuk memperkenalkan wanita ini kepada semua temannya. Namun, ia juga selalu khawatir kalau istrinya ini suatu saat akan lari dengan pria lain. Begitu juga dengan istri yang kedua. Ia pun sangat menyukainya. Ia adalah istri yang sabar dan pengertian. Kapanpun pedagang ini mendapat masalah, dia selalu meminta pertimbangan istrinya ini. Dialah tempat bergantung. Dia selalu menolong dan mendampingi suaminya melewati masa-masa sulit. Sementara istri yang pertama adalah istri yang sangat setia. Dia selalu membawa perbaikan bagi kehidupan keluarga ini. Dialah yang merawat dan mengatur semua kekayaan dan usaha sang suami. Akan tetapi sang pedagang tak begitu mencintainya walau sang istri pertama ini begitu sayang padanya. Namun pedagang ini tak begitu mempedulikannya. Suatu ketika si pedagang sakit. Lama kemudian ia menyadari bahwa ia akan segera meninggal. Dia meresapi semua kehidupan indahnya dan berkata dalam hati, saat ini aku punya 4 orang istri. Namun saat aku meninggal, aku akan sendiri. Betapa menyedihkan jika aku harus hidup sendiri. Lalu ia meminta semua istrinya datang. Dan kemudian mulai bertanya pada istri keempatnya. Engkaulah yang paling kucintai. Ku berikan kau gaun dan perhiasan yang indah. Nah, sekarang aku akan mati. Maukah kau mendampingiku dan menemaniku? Ia terdiam. Tentu saja tidak, jawab si istri keempatnya ini. Dan pergi begitu saja tanpa berkata-kata lagi. Jawaban itu sangat menyakitkan hati, seakan-akan ada pisau yang terhunus yang mengiris-iris hatinya. Pedagang sedih itu lalu bertanya pada istri ketiganya, aku pun mencintaimu sepenuh hati, dan saat ini hidupku akan berakhir. Maukah kau ikut denganku dan menemani akhir hayatku? Istrinya menjawab, hidup begitu indah di sini. Aku akan menikah lagi jika kau mati. Sang pedagang begitu terpukul dengan ucapan ini. Badannya mulai merasa demam. Lalu ia bertanya pada istri keduanya, aku selalu berpaling padamu setiap kali mendapat masalah. Dan kau selalu mau membantuku. Kini aku butuh sekali pertolonganmu. Kalau ku mati, maukah kau ikut dan mendampingiku? Sang istri menjawab pelan, maafkan aku. Aku tak bisa menolongmu kali ini. Aku hanya bisa mengantarmu hingga ke liang kubur saja. Nanti akan kubuatkan makam yang indah buatmu. Jawaban itu seperti kilat yang menyambar. Sang pedagang kini merasa putus asa. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Aku akan tinggal denganmu. Aku akan ikut kemanapun kau pergi. Aku tak akan meninggalkanmu. Aku akan setia bersamamu. Sang pedagang lalu menoleh ke samping dan mendapati istri pertamanya di sana. Ia tampak begitu kurus. Badannya tampak seperti orang yang kelaparan. Merasa menyesal sang pedagang lalu bergumam, kalau saja
aku bisa merawatmu lebih baik saat aku mampu, tak akan kubiarkan kau seperti ini istriku. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai sebuah renungan dari apa yang saya ceritakan tadi. Sesungguhnya kita punya 4 orang istri dalam hidup ini. Istri yang keempat adalah tubuh kita. Seberapapun banyak waktu dan biaya yang kita keluarkan untuk tubuh kita supaya tampak indah dan gagah, semuanya akan hilang. Ia akan pergi segera kalau kita meninggal. Tak ada keindahan dan kegagahan yang tersisa saat kita menghadapnya. Istri yang ketiga adalah status sosial dan kekayaan. Saat kita meninggal, semuanya akan pergi kepada yang lain. Mereka akan berpindah dan melupakan kita yang pernah memilikinya. Sedangkan istri kedua adalah kerabat dan teman-teman. Seberapapun dekat hubungan kita dengan mereka, mereka tak akan bisa bersama kita selamanya. Hanya sampai kuburlah mereka menemani kita. Dan sesungguhnya istri pertama kita adalah jiwa dan amal kita. Mungkin kita sering mengabaikan dan melupakannya demi kekayaan dan kesenangan pribadi. Namun sebenarnya hanya jiwa dan amal kita sajalah yang mampu untuk terus setia dan mendampingi kemanapun kita melangkah. Hanya amal yang mampu menolong kita di akhirat kelak. Artinya simpanan terbaik kita adalah amal soleh kita yang akan dibawa untuk menemui Sang Pencipta. Semoga dari uraian ini kita bisa terus meningkatkan iman dan amal soleh kita, sehingga kita ketika ajal menjemput kita berada dalam keridhoannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.